Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat ya. Baiklah, kita akan mulai belajar tematiknya. Sebelum kita belajar, berdoa dulu. Silakan berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan tema 7, subtema 2, indahnya keragaman negeriku. Kalau kemarin kita belajar pembelajaran 3 dan 4, hari ini sudah sampai di pembelajaran 5 dan 6. Nah, kamu buka halaman 78 ya. Dibuka halaman 78. Masih ingatkah kalian kemarin kita belajar apa? Nah, tentunya masih ingat ya, kita kemarin belajar mengenai pakaian adat dan rumah adat yang ada di Indonesia. Kamu masih ingat apa nama pakaian adat dari Kalimantan Timur? Nah, siapa yang masih ingat? Rumah adat dari Kalimantan Timur namanya Orang Besunung, ya kan? Kemudian kalau eh, rumah adatnya namanya apa kemarin? Namanya rumah Lamin. Oke, kita lanjut ya bahasan kita. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, ini kita akan belajar mengenai keragaman tari daerah dan alat musik daerah. Kemarin kita belajar dua juga, pakaian adat dan rumah adat. Kalau hari ini tarian dan alat musiknya. Kemudian nanti kita akan belajar mengenai unsur-unsur tari daerah itu apa aja. Kemudian upaya-upaya untuk melestarikan kesenian daerah. Ya, jadi ini bahasan kita hari ini. Nah, yang pertama, kita belajar mengenai keragaman tarian daerah. Nah, apa itu tarian daerah ya sebenarnya ya? Nah, tarian daerah itu sebenarnya berasal dari beberapa kesenian daerah. Kesenian daerah itu merupakan bagian dari budaya daerah. Kesenian daerah itu ada tari daerah, alat musik, lagu, dan seni pertunjukan. Biasanya kesenian daerah itu diperlombakan. Nah, yang sering dilombakan yaitu seni tari. Ada beragam jenis tari di Indonesia, ya. Ini seluruh provinsi ada tariannya, punya tarian. Nah, ini dia tarian yang ada di seluruh daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu dari Aceh. Ini sering kamu lihat ini. Pernah menarikan apa enggak kira-kira? Nah, ini namanya tari saman. Tari saman dan tari seudati. Nah, yang sering kalian lihat di TV itu biasanya ini ya, tari saman. Kemudian ada juga tari tortor, dari Sumatera tari payung, dari Riau tari melemang. Bagus ya. Kemudian dari Kepulauan Riau tari tanda. Kamu bisa melihatnya ini di YouTube. Kalau pengen tahu tariannya seperti apa. Dari Bangka Belitung tari Japin, dari Jambi tari Sekapur Sirih, dari Sumatera Selatan tari Tanggai, dari Bengkulu tari Persembahan Rajang, dan dari Lampung tari Melim. Dari Banten, nah ini bagus nih tari topeng, pakai topeng dia. Kemudian dari DKI Jakarta namanya tari Yapong. Nah, ini yang sudah pernah kalian tarikan. Dari Jawa Barat namanya tari merak ya. Kemudian dari Jawa Tengah namanya tari gambyong. Dari DI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, namanya tari serimpi. Kemudian dari Jawa Timur ini ada tari reog Ponorogo. Bawa reognya ini berat anak-anak, sangat berat sekali nih. Kemudian dari Bali tari legong, NTB tari lenggo, NTT tari perang, dan Kalimantan Selatan tari baksa kumbang. Nah, ini dari Provinsi Kalimantan.
Ini ada dari tempat kita ya, Kalimantan Timur, yaitu tari gong. Nah, dia naik di atasnya gong narinya. Kemudian dari Sulawesi, tari kipas Pakarena. Waktu itu masih ingat, semester 1 kita belajar ini materinya tentang tari Pakarena. Kemudian dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, ini tari-tariannya, tari Lumense, tari Patudu, tari Balumpa, ya, tari Lenso dari Maluku. Kemudian dari Maluku Utara, tari soya-soya dan cakalele. Dari Papua Barat, nih, tari Yospan dan tari Selamat Datang. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara melestarikan tarian daerah. Nah, bagaimana cara kita melestarikan tarian daerah? Yang pertama, kamu harus bangga dengan keragaman dan keunikan tari daerah yang ada di Indonesia. Kemudian, giat mempelajari keragaman tari daerah dari berbagai sumber belajar. Jadi tidak boleh malas kalau ada ibu biasanya suruh kalian menirukan tari daerah ya. Ada loh ini dari ayah ibu kalian memberitahu ibu, kadang kok suruh tari, suruh menari, malas bu, susah. Nah, kalau kamu kesusahan, ya harus belajar. Kalau sudah belajar nanti sudah mengetik jadi mudah ya. Kemudian yang ketiga, bersedia jika diminta menarikan tari daerah dari daerah lain. Kemudian memuji keindahan gerakan tari daerah pada acara festival tari nasional ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur tari daerah. Yang pertama unsurnya itu gaya, kemudian iringan, kemudian busana, tata rias, nah, dan properti. Nah, ini dia pengertiannya. Apa itu gaya? Jadi dalam sebuah tari itu harus ada gayanya, bukan gaya tarikan dan dorongan ya, bukan. Kalau gaya di tari bukan itu. Gaya itu berkaitan dengan gerakan dan tema sebuah tari. Jadi tiap daerah memiliki keunikan gaya masing-masing. Ada yang narinya lembut, ada yang narinya agak cepat temponya, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi setiap tarian dalam suatu daerah itu tidak ada yang sama. Kemudian untuk iringan, apa itu iringan? Iringan itu berfungsi menciptakan keharmonisan tiap gerakan. Iringan juga dapat mengatur tempo dan hitungan gerakan. Jadi ada iringannya, bisa pakai musik ya ini. Kemudian yang ketiga yaitu busananya. Busananya itu bajunya. Jadi kostum bisa sebutannya, kostum penari. Nah, ini harus cantik dan berwarna menarik. Jadi bisa melihat apa namanya? Penonton yang melihat tuh bisa senang. Kemudian ada tata riasnya saat kita menari dandan yang cantik ya. Wajahnya dikasih bedak, kasih lipstik kalau perempuan. Anak laki-laki bisa ada dipasang kumis seperti itu. Jadi bagus. Kemudian rambut penari juga ditata yang rapi. Ada lagi yang ke berapa ini? Yang kelima yaitu properti. Apa itu properti? Properti itu alat-alat. Jadi berbagai segala jenis peralatan yang dipakai dalam sebuah tarian kecuali kostum ya, misal kipas yang dipegang itu namanya misal kipas, pedang, tameng gitu atau baki, bawa baki kayak gitu namanya properti ya. Nah, ini adalah ragam alat musik daerah di Indonesia. Kalau tadi kita ragam tarian, sekarang ragam alat musik. Banyak sekali alat musik yang ada di Indonesia. Nanti kamu bisa baca di bukumu ini ada kok. Nah, kalau kamu pengen tahu juga bisa melihat di YouTube atau di internet ya. Nah, ini dari daerah istimewa Aceh. Ini namanya serune kali, cara mainnya di tiup. Nah, dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat nih talempong loh. Talempong.
Dari Riau Kepulauan, Gambus, dari Bangka Belitung, Rebana, dari Jambi, Bengkulu. Oh, ini dari Jawa Barat, Angklung. Yang ada ini di sekolah kita punya di perpusnya ada. Kalau mainkan digoyangkan itu bambunya. Kemudian dari Banten, Dok-dok Lonjor. Dari Jakarta, Tehian. Nah, kalau ini namanya gamelan anak-anak. Ya ini ada banyak. Ada satu perangkat gamelan itu ada beberapa. Ada saron, bonang, genter, kendang, gong, banyak ini. Ini dari Jawa Timur, saronen, alat musik tiup. Nah, ini. Biasanya alat musik dari daerah Madura ini ada trompetnya. Nah, kemudian dari Kalimantan Barat, nih, Antoneng dipetik. Nah, ini dari Provinsi Kalimantan. Nah, yuk cari kita mana yuk, Kalimantan Timur nih. Ini dia Sampek. Nah, ini kamu sering lihat ya Sampek. Kemudian dari Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Kulintang. Nah, ini ada guru kita di 023 yang bisa waktu itu Bu Donata, pintar main kulintang. Ini. Kemudian ini ada lagi Sasando, ini unik. Dari Maluku Utara, Fu. Ini dari Kerang anak-anak. Nah, kemudian dari Papua, ini yang sering ada bacaan mengenai ini atau ada soal juga namanya Tifa. Ini dipukul ya, ditepuk. Nah, bagaimana cara kita melestarikan alat musik daerah? Yaitu dengan mempelajari alat musik itu dengan semangat tentunya ya. Kemudian mengenalkan seni pertunjukan musik ke daerah lain atau ke orang lain. Nah, ini tugas kalian. Kamu buka halaman 86 di buku tematikmu. Kemudian ada bacaan mengenai alat musik garantung dari Sumatera Utara. Nanti kalian baca. Kalau sudah, kamu tuliskan kata-kata sulitnya, kemudian gagasan pokoknya, serta informasi yang bisa didapat dari bacaan ini. Nah, cara mengerjakannya nanti bentuk tabel aja seperti ini ya. Kata sulitnya apa? Misal nanti kamu artikan. Nah, cara mengartikan ini tidak semuanya sendiri ya. Seharusnya kalau kita di sekolah, Ibu memberi kamu kamus bahasa Indonesia yang biasa disebut KBBI. Tapi karena kita nggak sekolah kan kamu bisa melihatnya dari HP kalian dulu di Play Store atau enggak kamu pakai kamus besar bahasa Indonesianya online. Itu ada apa arti dari kata-kata yang kamu tulis tadi. Boleh lebih dari 3 ya, lebih baik kalau lebih dari 3. Kemudian yang kedua, kamu nanti menentukan gagasan pokok paragraf 1 apa. Nah, tulis di sini. Jadi buat aja tabel ya, biar bagus. Kemudian yang ketiga, informasi yang kamu dapatkan dari bacaan itu tadi. Kan kamu harus menulis informasi yang kamu dapatkan dari bacaan alat musik garantung. Nah, nanti kamu tulis di sini informasi yang kamu dapat, boleh lebih dari 3. Nah, baiklah anak-anak, terima kasih ya sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Selamat belajar. Nah, ini kata-kata nasihat hari ini. Kita hari ini tidak mengenal kata menyerah agar hari esok kita bisa menikmati kesuksesan. Ya. Kamu tidak boleh menyerah agar nanti suatu saat kamu mendapat kesuksesan. Ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.